aku tahu dari teman-teman aku. Berarti bisa disimpulkan nih. KN gitu. Like, dan Halo guys, kembali lagi bersama Hulda di sini di KSE, podcastnya KSE. Oke guys, kali ini aku ditemani oleh dua ataupun sepasang nih yang cantik dan ganteng. Nah, kira-kira kami akan bahas apa aja? Kali ini kita akan bahas nih seputar beson baru yang ada di KSE. Nah, mungkin kita bisa perkenalan dulu nggak sih Kak? Ruth? Boleh banget. Boleh. Nah, mungkin bisa dari Ruth nih. Hai guys, kenalin nama aku Ruth Evinora Sinurat. Aku biasa dipanggil Ruth. Aku dari divisi ragam periode 2022-2020. Oke, kalau aku sendiri, halo semuanya ya. Namaku Rahmat Fajar, biasa dipanggil Fajar, dari jurusan Hubungan Internasional angkatan 2020, dan aku di KSS sendiri di divisi pendidikan. Wah, oke. Nah, kira-kira kita udah mau masuk satu periode ya Bang ya? Ya, benar banget. Di KSE. Nah, kita mungkin bisa flashback dikit-dikit nih ya kan. Di awal sebelumnya itu dapat informasi dari mana nih KSE kok bisa mendaftar di KSE gitu, memilih KSE sebagai journey gitu. Siapa dulu nih, Ruth apa Abang? Kayaknya abang dulu. Abang dulu. Oke, kalau abang dapat informasi dari salah satu alumni. Nah, jadi kebetulan punya tetangga yang merupakan alumni KSE Undri. Tahun 2018 kalau nggak salah dia. Tahun 2018 dia masuk KSE, dapat info dari dia, cobain deh Jar gitu kan, masuk beasiswa ini mana tahu jebol gitu kan. Ya, jadi dicobain dan alhamdulillah lah berhasil gitu. Wah, keren ya. Wah, berarti tetangga abang itu punya pengaruh lah. Iya. Iya. Sedikit banyak iya sih. Kalau nggak tahu informasi kan. Oke. Selain itu dari Ruth nih. Kalau dari aku sih kemarin aku tahu dari teman-teman aku. Kita bertiga daftar, aku sama teman-teman aku. Dan itu tuh aku taunya kayak udah Hamin 7 penutupan pendaftaran gitu. Wah. Sementara kan kalau kita ngurus surat di biro itu kan makan 2-3 hari. Iya, Jadi aku betul. kayak daftarnya termasuk yang mau mepet deadline gitu. Oke. Dari teman. Jadi teman-teman yang ketiga itu emang daftar juga berarti Iya. walaupun mepet ya. Iya. Wah, luar Jebol biasa cuman sih. kamu. Wah. Good job. Oke, nah kita kan udah ini nih memilih untuk masuk ke KSE dan tentunya ada yang namanya interview. Nah, aku mau nanya nih, dari interview kita, aku dengar nih dari Ruth dulu ya Bang. Aku dengar Ruth itu mempersiapkan nih guys, yang kayak udah interview kerja gitu, seril itu ternyata. Nah, dari Ruth gimana nih? Emang sematang itu persiapannya? Iya, soalnya aku takut aja gitu kalau misalkan, karena ini termasuk salah satu keinginan dan impian aku sih. Dan aku itu sampai cari memang ini sih persiapan yang dipakai orang-orang kalau mereka mau menghadapi interview. Aku lihat-lihat di YouTube gimana sih cara menjawab, cara apa sih pertanyaan yang sering muncul ketika di interview beasiswa gitu. Jadi ya matang. Oh yes, keren. Kalau dari Bang Fajar nih interviewnya. Kalau abang ya sama sebenarnya kayak daftar kerja juga gitu. Siapin interview kayak cari tahu KSE itu apa sih gitu. KSE itu ngapain aja, divisinya ada apa aja gitu, kegiatannya jelas gak, ini gimana beasiswanya kayak mana, ngasih duit berapa. Pokoknya mengenal lah semua itu kan. Iya. Juga kita katanya kan kalau kita interview itu kita harus tahu kekurangan, kelebihan kita ya kan. Nah, itu tuh dicari di YouTube, ini gimana cara jawabnya ya yang tepat gitu kan. Gimana apa yang akan kita berikan di masa depan, nanti mau memberi apa untuk bangsa ini, mau bikin apa gitu kan. Nah, dan yang bikin terasa semuanya lega itu karena ketika sudah wawancara sudah interview, rupanya bukan itu semua yang ditanyain, malah ditanyain cerita pengalamannya selama ini gimana. Jadi pewawancara itu bisa melihat karakter kita dari cara kita berbicara, apa yang udah kita lakukan sebelumnya gitu. Oke, wah, luar biasa ya tentang interviewnya. Namun nih, kita mungkin mundur sedikit waktunya ke saat dimana ternyata Bang Fajar, Ruth itu diterima di KSE. Nah, itu kan diterima itu gimana rasanya, feel-nya itu gitu. Apalagi bulan pertama nih ternyata ada uang masuk 750 itu kayak mana rasanya gitu.
mungkin bisa dimulai dari siapa dulu nih? Apa aja? Dari Dari Abang aja. Oke, Dari boleh. Abang. Boleh. Pertama kali keterima itu senengnya banget sih, kebangetan senengnya karena waktu itu waktu daftar itu sedang masa-masa KKN nih. Lagi KKN, ngurus berkas, interview semuanya itu sedang KKN itu, lagi KKN dan dengan sinyal seadanya gitu, dengan keadaan nggak di rumah sendiri ya. Jadi prepare seadanya, tapi pede lah gitu kan, pede dan alhamdulillah lulus dan ketika lulus tuh wah, keren banget akhirnya lulus dan ketika itu semangat langsung bikin rekening abis itu tahu-tahunya bulan depan masuk uang pertama deh manis banget gila. Wah. Itu sih kayaknya best part selama kita Iya. Manis banget itu uang pertama yang dihasilkan dari jerih payah ya kan. Mantap. Oke, dari Ruth. Kalau aku ya kemarin itu aku buka pengumumannya itu pas lagi bareng keluarga. Jadi waktu itu kan ini waktu sudah abang aku kayak kita semua keluarga kumpul di Semarang dan itu kalau nggak salah lagi mau ke jalan-jalan lah gitu, lagi ngumpul nih, terus aku tiba-tiba teriak gitu kan karena aku tahu namaku ada di daftar pengumuman lolos beasiswa. Jadi ditanya, kenapa kok teriak? Aku lolos beasiswa. Di situ ikut seneng sih jadinya, pastinya keluarga jadi ikut seneng karena memang aku pengen ikut beasiswa juga, itu ada dorongan dari itu keinginan orang tua juga gitu. Jadi pas udah keterima gitu, ternyata aku bisa ya menuhin harapan orang tua gitu. Ih, keren. Mantap. Oke, namun kan terkadang nih waktu interview ataupun siapkan berkas gitu kan, ada perasaan-perasaan yang buat kita itu bisa nggak ya? Kayaknya aku nggak ini nih, ada yang kurang nih di sini. Nah itu gimana sih memanage rasa itu gitu supaya kita tetap on the track untuk menuju ternyata kita lolos di beasiswa itu gitu. Jadi kita tetap Kalau dari aku dulu ya, Iya, mungkin. boleh. Kan pasti ada lah ketakutan ini esainya udah bener nggak ya, udah memenuhi kualifikasi nggak ya untuk bisa keterima lolos tahap administrasi aja gitu. Aku waktu itu sampai itu loh lihat-lihat di Google, kalau nggak salah ada di website yang namanya Script. Dia ada orang yang upload 9 esai beasiswa masuk KSE dan kemarin itu dia bilang keterangannya dia keterima gitu. Jadi aku ikutin formatnya dia gitu. Yang itu aku rasa bisa meminimalisir rasa takut aku sih untuk nggak keterima, dan puji Tuhan aku keterima tahap administrasi gara-gara itu. Keren banget. Kalau abang sih memanage-nya ya, pertama kan kita di portalnya itu ada persenannya ya kan, ada persenannya ya kan, ada persenan pertama itu, ini persenan apa gitu kan, ternyata nggak hanya esai gitu kan, banyak persiapan lainnya kan, berkas-berkas administrasi yang diperlukan. Tapi ya untuk terutama di esai sih yang benar-benar sangat menentukan. Nah, abang tuh sampai buka Google gitu dan coba berikan contoh gitu jawaban dari ini. Jadi kita ambil referensi di Google, habis itu kita masukkan ke kita, ini cocok nih kayak jawaban dengan sesuai dengan keadaan kita gitu kan, dibikin. Jadi dengan lihat Google itu juga jadi membantu kita lebih percaya diri lah gitu kan, lebih percaya diri karena kita punya referensinya ini itu dan ketika udah 100% itu di portal itu udah 100% berkasnya, itu udah percaya diri, ini bisa. Kalau misalnya rezeki lolos administrasi, kalau nggak rezeki ya udahlah gitu kan. Oke. Nah, berulang-ulang kali nih abang bilang perihal percaya diri, ya kan? Berulang-ulang kali. Jadi aku ingin tahu nih, berarti kalau dalam saat interview itu ada rasa gugup? Atau Pasti sih Pak. Oke. Dari Ruth dulu deh. Oke, karena kan ini pertama kali aku ikutin interview untuk daftar beasiswa, jadi pastinya aku gugup, dan aku dari jauh-jauh hari sih gugupnya. Kayak tanggal sekian aku interview, 2 hari lagi aku interview, besok aku interview gitu. Aku kayak jadi gimana ya. Tapi aku waktu itu kayak sampai di H-1 malamnya itu aku sampai ngehafalin, lihat-lihat dari YouTube gitu. Kan kayak ada pertanyaan apa sih kekurangan dan kelemahan, dan kalau misalkan kita nyebutin kelemahan itu kan harus ada solusi gimana kita. Nah, sampai yang detail banget sih harus pastinya kemarin aku, karena aku segugup itu kemarin, jadi persiapannya lebih besar gitu. Abang deh gimana? Kalau abang jelas gugup karena sebenarnya abang tuh daftar di banyak beasiswa, tapi yang berhasil lulus administrasi dan sampai wawancara interview itu cuma KSE kan. Dan yang bikin tambah gugup itu
itu lagi KKN gitu. Dan di hari itu ingat sekali, hari Minggu pagi jam 8 itu lagi gotong royong sama warga. Lagi gotong royong sama warga dan lagi masuk jadwal interview gitu. Jadi izin, dan abang kan kebetulan waktu itu ketua KKN nih. Ketua KKN tapi gak hadir gotong royong sama warga. Jadi kayak segan gitu kan. Dan juga tambah jadi pressure lah gitu kan. Maaf Pak, izin dulu mau interview. Balik cepet-cepet rapikan ruangan gitu kan. Deg-degan nih. Ini interview. Tapi kan karena sebelumnya beberapa hari udah tulis-tulis tuh kan. Jadi waktu interview ada sini kamera, terus disiapin kertas-kertasnya buat ngejawab gitu kan. Jadi bisa lah memanage rasa gugup gitu. Dan kemarin kalau nggak salah kita ada ini nggak sih, dikumpulin gitu masuk ruangan Zoom. Jadi kita bisa lihat siapa yang jadi saingan kita. Kayak aku ngeliat kayaknya muka-muka ambis banget, kayaknya dia keterima, kayak aku jadi dari penampilan aja langsung bikin gugup gitu. Pertama kita dikumpulin, habis itu dipisah gitu kan. Bisa dipanggil dipisah. satu-satu Dipanggil di breakout room nanti. Jadi kita nunggu gitu. Jadi deg-degan kan, aku lagi gitu. Bener sih, bener. Berarti bisa disimpulkan nih, kalau rasa deg-degan itu bisa diatasi dengan kesiapan. Bener banget, persiapan. Makin siap, makin kita mempersiapkan diri, makin pede kita gugup akan itu bisa berkurang gitu. Pokoknya persiapkanlah diri gitu. Tak terasa nih, kita udah ada di penghujung acara kita, acara podcast kita. Nah, untuk itu mungkin langsung aja nih, aku Rajuniani Hulda, aku Ruth Evinora, aku Rahmat Fajar. kami pamit undur diri. Bye. Dadah. Thanks for watching. Born on the wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never thought you'd be much